Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang PP akhir tahun, wajib pajak orang pribadi, pekerjaan bebas, dan SPT 1770 dari penghasilan pekerjaan bebas. Kita mengulang sedikit bahwa pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Kalau kita lihat berdasarkan PP 23 tahun 2018, contoh-contoh pekerjaan bebas ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, kemudian pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sinetron, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomode, peragawan atau peragawati, pemain drama, dan penari. Kemudian olahragawan, terusnya penasehat, pengacara, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, kemudian agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, dan distributor perusahaan MLM, dan sebagainya. Jadi ya tadi kata kuncinya adalah orang yang punya karena dia punya keahlian dan keterampilan, dia bisa bekerja memberikan jasa kepada pihak lain tanpa perlu menjadi pegawai dari pihak lain yang tadi ya, dia dapat penghasilan dari sana. Nah, tapi jenis pekerjaannya mirip, tapi bisa yang satu masuk kategori pekerjaan bebas, yang satu lagi bukan pekerjaan bebas. Contoh dokter buka kantor praktek itu ada buka klinik itu adalah pekerjaan bebas. Tapi dokter PNS atau dokter yang kerja di rumah sakit itu bukan pekerjaan bebas, dia masuk kategori pegawai. Kemudian konsultan pajak buka kantor sendiri itu pekerjaan bebas, tapi dia dapat sertifikasi jadi konsultan pajak, tapi dia jadi pegawai di kantor konsultan pajak, itu bukan pekerjaan bebas. Notaris buka kantor sendiri, pekerjaan bebas. Tapi pegawai kantor notaris, dia pegawai. Partner di kantor akuntan publik, dia pekerjaan bebas. Tapi akuntan yang kerja di kantor akuntan publik, dia bukan pekerjaan bebas. Sales promotion girl itu adalah pekerjaan bebas. Pedagang bakso, dia bukan pekerjaan bebas, dia usahawan. Agen asuransi, pekerjaan bebas. Pegawai perusahaan asuransi bukan pekerjaan bebas. Ustadz atau tokoh agama yang memberikan ceramah itu pekerjaan bebas. Tapi guru agama di bawah Kementerian Agama, misalnya dia di sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama ya, aliyah gitu ya, sanawiyah. Nah, itu bukan pekerjaan bebas. Nah, kembali kita ulang lagi bahwa kalau orang pribadi bisa karyawan, bisa non karyawan. Karyawan dia menggunakan 1770S jika penghasilan brutonya lebih dari 60 juta setahun, dan 1770SS jika di bawah 60 juta, sama atau di bawah 60 juta. Sementara yang bukan karyawan, baik dia sebagai pekerja bebas ataupun pengusaha, dia menggunakan SP 1770. Meskipun bisa saja dia punya usaha atau dia pekerjaan bebas atau pengusaha sekaligus pekerja bebas, tapi dia mempunyai pekerjaan, tetap harus menggunakan SPT 1770 ya. Berikutnya lagi, nah kita mengulang sedikit. Katanya kalau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib menyelenggarakan pembukuan. Tapi ada yang dikecualikan. Siapa? Dia boleh menggunakan pencatatan, yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan nota jika menggunakan norma penghitungan itu. Di mana syarat utamanya adalah di bawah 4,8 miliar. Kemudian dia harus dalam 3 bulan pertama di tahun yang berjalan sudah lapor ke kantor pajak ya. Kemudian yang berikutnya yang menggunakan pencatatan, wajib pajak orang berdiri tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau dia karyawan. Jadi kalau kita lihat gambarnya ya, kita cek dulu penghasilannya lebih besar atau kurang di bawah 4,8 miliar. Terus jawabannya misalnya dia lebih besar, mau dia usahawan, mau dia pekerja bebas, pasti dia harus menggunakan pembukuan. Tapi kalau kurang dari 4,8 miliar, dia boleh memilih menggunakan pencatatan, meskipun bisa saja dia memilih jadi pengusaha kena pajak yang otomatis menggunakan pembukuan. Kemudian nomor penghasilan, penghitungan penghasilan itu ini
ada pedomannya yang nerbitin Ditjen Pajak. Jadi nanti kita cuma tinggal, enaknya di norma itu adalah kita cuma lihat omset kita berapa, kaliin tarif yang disediakan di norma penghasilan penghitungan itu yang disediakan di JP, itu kita udah langsung tahu dapat laba ya, itu hitungan labanya gitu, hitungan laba versi fiskalnya kayak gitu, tanpa perlu kita buat laporan laba rugi. Tadi persyaratannya adalah omset kurang dari 4,8 miliar, kemudian dia memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama. Kemudian pemberitahuan penggunaan NPPN ini dianggap disetujui kecuali kalau ketika diperiksa ternyata tidak memenuhi syarat. Nah, norma penghasilan itu hanya untuk penghasilan yang bersifat di objek pajak tidak final. Kalau final dia tidak bisa menggunakan norma. Nah, penghitungan penghasilan neto dari ini bisa lebih dari satu jenis. Rasanya di sesi sebelumnya kita pernah bahas soal seperti ini ya. Jadi memungkinkan seseorang mempunyai beberapa penghasilan dari beberapa kategori. Nanti kan tiap kategori itu punya tarif norma berbeda, maka kita menghitung berdasarkan tarif norma berbeda. Tapi dengan syarat total penghasilan tadi itu nggak boleh lebih dari 4,8 miliar. Karena begitu dia nyampe 4,8 miliar, otomatis dia menggunakan pembukuan. Nah, ini ada tabelnya ya. Ini ada tabelnya, di situ ada uraian, ada tiga kolom di samping. Ini tarif normanya bisa sama, antar mereka bisa berbeda karena ini berdasarkan wilayah. Yang agak kiri itu adalah ibu kota provinsi, yaitu Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak. Nah, yang di tengah jika berada di ibu kota provinsi di luar yang 10 tadi. Yang paling kanan itu adalah yang bukan ibu kota provinsi. Jadi nanti omset dikaliin tarif norma yang ada di sana, kita harus tahu dia ada di kolom yang ke-1, kolom kedua, atau kolom ketiga. Contoh, ada orang pribadi berpraktik sebagai konsultan pertanian di Depok, NPPN-nya adalah 29% karena dia di Depok itu masuk daerah yang paling kanan. Terus jika di omsetnya ada 100 juta, maka dianggap penghasilan netonya adalah 100 juta karena NPPN-nya ada 29%, jadi dikaliin 29% hasilnya 29 juta. Nah, ini kemudian bagaimana cara ngitungnya? Nah, biasa sama sih sebenarnya. Jadi penghasilan itu kurangi zakat, kemudian kurangi PTKP. Ingat, norma tidak berhak atas kompensasi kerugian. Ya, yang berhak atas kompensasi kerugian hanya yang menggunakan pembukuan, baik orang maupun badan. Ya. Nah, jadi dan ini penghasilan netonya pasti dari tidak final ya, dari objek pajak tidak final. Jadi misalnya penghasilan netonya 200 juta, dia bayar zakat, ingat zakatnya hanya ke lembaga yang boleh jadi pengurang, yang ke lembaga zakat yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Ada buktinya, misalnya dia bayar zakat 4 juta, berarti penghasilan neto setelah zakatnya ada 196 juta tanpa kompensasi kerugian, karena nggak boleh. Kemudian kurangi PTKP, karena ini orang pribadi. PTKP-nya katakanlah dia K1 63 juta, berarti penghasilan kena pajaknya ada 133 juta. Ini ada dua lapisan tarif, 50 juta kali 2,5% dan 83 juta dikali 15%, dapat penghasilan pajak adalah 14.950.000. Ya. Kemudian kredit pajaknya misalnya dia dipotong oleh pihak lain yang bisa kita kreditkan sebesar 1.950.000, maka yang harus dibayar sendiri adalah 13 juta. Misal dia udah bayar PP pasal 25 12 juta, maka kita masih harus sisa yang kurang bayarnya sebesar 1 juta. Itu yang 200 juta tadi udah penghasilan itu. Berarti sebenarnya kan karena ini dari norma, dari pekerjaan bebas ya, berarti kita pakai norma penghasilan, penghitungan penghasilan itu. Ini kebetulan agen asuransi di Medan, dia omsetnya 400 juta dikali 50%. Kebetulan normanya tarifnya 50%. Jadi makanya dapat angka 200 juta. Contoh ya, Yosiman, pemuda yang atletis belum nikah tapi sangat tenang.
dia buka pelatihan yoga di rumahnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Penghasilan bruto tahun 2019 sebesar 680.800.000. Biaya yang dikeluarkan sebesar 150 juta. Yosiman tidak mampu melakukan pembukuan sehingga di awal tahun 2019 telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma kepada KPP. Jadi dia akan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Dan Yosiman telah membayar PPh angsuran PPh 25 ya sebesar 6,2 juta dari Januari, Februari, Maret 600.000, Maret sampai Desember 500.000. Sebentar, kok beda ya? Karena ingat bahwa untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 kan kita kan pakai perhitungan tahun sebelumnya ya, dengan asumsi tahun tersebut penghasilan akan sama dengan tahun sebelumnya. Nah, penghitungan tahun sebelumnya biasanya dibuat ketika kita mau menghitung atau mau lapor SPT. Nah, Januari Februari mungkin dia belum lapor SPT, berarti Januari Februari dia mengikuti angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya. Makanya angka yang Januari Februari berbeda dengan yang Maret sampai Desember, karena dasar penghitungan PPh 25-nya beda. Selain itu, Yosiman sudah pernah dipotong PPh pasal 21 oleh BUMN Energi sebesar 1.100.000. Kemudian MPPN untuk profesi pelatih olahraga adalah 30%, 27,5% dan 25%. Yosiman bayar zakat sebesar 2 juta ke Basnas. Basnas itu boleh jadi kredit bukan kredit. Basnas itu menjadi pengurang penghasilan bruto. Zakatnya yang dibayar ke Basnas, kemudian dia sudah membayar dan melakukan SPT tahunan pada tanggal 27 Maret. Nah, sekarang kita lihat pelatih yoga adalah olahragawan masuk kategori pekerjaan bebas, kemudian penghasilan dia ada 680 juta, berarti di bawah 4,8 miliar, dan dia telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma, berarti dia boleh menggunakan penghitungan penghasilan norma penghitungan penghasilan neto ya. Kemudian kita lihat lagi penghasilan bruto dia ada 680.800.600 rupiah. Kemudian NPPN itu ada 30%, 27,5% dan 25%. Dia ada di Purbalingga. Purbalingga bukan ibu kota provinsi, berarti dia ngambil kolom yang paling kanan. Berarti dia pakai tarif yang 25%. Kita kalikan dengan 25%, ternyata penghasilan netonya ada 170.200.400. Ingat, kalau kita menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, kita nggak pakai aturan penghasilan kurang biaya, kita langsung omset kali tarif. Makanya meskipun kita sudah tahu biayanya ada 150 juta, nggak pakai yang itu, tapi kita omset dikali norma. Berikutnya lagi dapat dia sudah bayar zakat kepada Basnas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pembayaran zakat kepada Basnas asal ada buktinya itu boleh jadi pengurang penghasilan bruto, karena Basnas termasuk badan amil zakat yang disetujui oleh Menteri Keuangan sebagai boleh menjadi pengurang ya. Kemudian sehingga kita sekarang tahu bahwa penghasilan neto dia ada 168.200.400. Tidak boleh ada kompensasi kerugian karena dia menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Kemudian dia statusnya lajang, berarti PTKP-nya TK 0 54 juta, kita kurangi maka penghasilan kena pajaknya adalah 114.200.000, 2 lapisan tarif, 50 juta kali 2,5%, sisanya dikali 15%, diketahui. Kemudian PPh terutangnya ada 12.130.000. Di dalam penjelasan sebelumnya sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar 1.100.000, sehingga tersisa PPh yang harus dibayar 11.030.000. Namun Yosiman sudah membayar PPh 25 sebesar 6,2 juta. Kalau kita lihat antara PPh 11.030.000 dengan PPh pasal 25 6,2, dia masih kurang bayar dan harus dilunasi sebesar 4.830.000. Contoh yang lain, sekarang masih Yosiman tapi duda tanpa anak. Penghasilan bruto dari pekerjaan sebesar 61 juta. Jadi dia punya pekerjaan, sedangkan biaya jabatan ditambah iuran pensiun sebesar 3,8 juta. Penghasilan bruto dari jasa penyaluran pramusiwi sebesar 177.541.290 dan biaya yang dikeluarkan sebesar 51 juta. Kemudian penghasilan bruto sebagai penerjemah adalah 163.064.000. Keuntungan penjualan mobil kesayangan adalah 13.120.000. Yosiman tidak mampu melakukan pembukuan. Coba kalau kita lihat tuh penghasilannya di bawah 4,8 miliar ya. Tidak mampu melakukan pembukuan dan telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma KPP. Jadi dia boleh, dan kalau kita lihat lagi pekerjaannya dia penerjemah, kemudian jasa penyalur,
itu masih masuk kategori pekerjaan bebas. Jadi karena dia masuk pekerjaan bebas di bawah 4,8 miliar sudah menyampaikan akan menggunakan pemberitaan penggunaan norma ke KPP di awal tahun, maka dia boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Kemudian tahun 2019 telah menyetorkan PP pasal 25 sebesar 0,2 juta dan sudah dipotong PP pasal 21 sebesar 1.100.000 serta sudah membayar zakat ke Basnas sebesar 2 juta. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi sudah disampaikan ya bahwa penghasilan dia sebagian adalah dari pekerjaan bebas. Kita lihat dulu penghasilan dari, tapi dia bekerja loh ya, dia bekerja, makanya dia punya penghasilan dari pekerjaan itu sebesar 61 juta. Kan kalau kita bicara yang induk ya, kalau kan sekarang kita ngomong SPT-nya induk itu harus yang neto, bukan yang bruto. Kalau untuk 1770 ini pasti 1770 karena ada pekerjaan bebas. Makanya kita harus hitung dulu tuh, cari netonya dulu. 61 juta bruto dikurangi biaya jabatan tambah iuran pensiun sebesar 3,8. Maka dapat penghasilan neto dari pekerjaan sebesar 57.200.000. Tambahin lagi adalah penghasilan dari usaha dia memberikan jasa penyaluran pramusiwi 177.541.209.000. Normanya 32%, 31 sama 29%. Dia ada di mana ini alamatnya? Nggak disebutin ya. Tapi ini kelihatannya ini nggak disebut di mana ini. Kalau kita lihat, kita langsung lihat jawabannya aja ya. Dia kelihatannya masih ada di ibu kota provinsi, di luar Jakarta, di luar yang 10 ibu kota tadi ya, karena ini dia menggunakan tarif norma 31%, atau mungkin dia di Jayapura ya, ibu kota provinsinya kan Jayapura, karena dia ada Universitas Cenderawasih. Saya nggak tahu, di sini nggak disebutin kotanya ya, tapi dia menggunakan tabel yang kolom yang 31%, berarti dia di ibu kota provinsi. Dikali dapat penghasil apa yang tadi yang jasa dari pramusiwi kali 31% adalah 55.37.800. Berikutnya lagi adalah dari pekerjaan bebas satunya adalah penerjemah. Penerjemah dia karena di ibu kota provinsi di luar yang 10 tadi dikali 27,5 44.842.600. Terus tambahin lagi, kan kita mau notalin penghasilan ya. Dia punya keuntungan penjualan mobil sebesar 13.120.000 di total menjadi 170.240.400. Itu ada total penghasilan itu. Kita kurangi sama zakat karena zakatnya boleh jadi pengurang. Kalau kita bayar zakatnya ke Basnas 2 juta, jadi penghasilan atas setelah zakatnya ada 168.200.400 tanpa kompensasi kerugian. Kita kemudian kurangin PTKP, dia statusnya duda tanpa anak, PK0. 54 juta setelah dikurangi penghasilan kena pajaknya menjadi 114.200.000 dicari tarif ya, 2 lapisan tarif, dapat pajaknya adalah 12.130.000. Dia sudah dikurangi PP pasal 21 kredit pajak sebesar 1.100.000, tersisa 11.030.000, dan dia sudah bayar angsuran PP pasal 25 total 6,2 juta, berarti dia masih kurang bayar sebesar 4.830.000. Mudah-mudahan bisa membedakan kasus yang pertama dan kasus yang kedua ya. Kasus yang pertama tanpa pekerjaan, kasus yang kedua dengan pekerjaan. Sekarang kita menghitung angsuran PPh pasal 25. Nah, angsuran PPh pasal 25 ini biasanya berdasarkan, tadi saya sudah sampaikan, SPT tahun pajak yang lalu. Ingat, ini harus kita hitung adalah dari penghasilan teratur ya, jadi penghasilan tidak teratur keluarin dulu. Ini hanya dari penghasilan teratur, kemudian dicari pajaknya. Setelah dapat PPh-nya, kurangi kredit pajak baik 21, 23, 22 gitu ya, 24. Tapi PP pasal 25 nggak boleh dikurangin. Diulang, penghasilan teratur ya, dari penghasilan teratur dapat total netonya, kemudian dikali pajaknya, dapatlah pajak terutang penghasilan teratur, kurangi kredit pajak di luar PPh 25. Nah, sisanya itu menjadi yang kita mau hitung PPh pasal 25 ya. Sisanya itu dapat tuh pajak terutangnya setelah pajak yang setelah dikurangi kredit pajak. Nah, itu dibagi 12, maka dapatlah angsuran PPh pasal 25 setiap bulan.
Kalau kan kadang-kadang kita lapor fiskalnya itu lapor SPT tahunannya itu kan kalau orang pribadi maksimal Maret ya, akhir Maret, kalau badan maksimal April. Meskipun kita boleh ngajuin surat mundur 2 bulan ya, tapi tetap harus bayar pajak dari waktu kita di batas lapor itu tadi. Paling nanti kalau ternyata bayar pajaknya misalnya gini, badan harusnya lapor di April, dia nggak sanggup, maksudnya dia belum selesai perhitungannya, dia boleh maksimal 2 bulan lapor, tapi lapor agak telat, tapi dia harus buat surat kantor pajak dan harus menghitung serta jadi dia harus ngitung buat penghitungan sementara bahwa pajaknya berapa dia lunasin. Tapi jika ternyata setelah dihitung benar, setelah selesai dia masih kurang, jadi misalnya dia bilang pajak saya adalah 100 juta, ternyata 150 juta. Nah berarti kan dia masih kurang tuh 50 juta. Selain dia harus bayarin yang 50 juta, dia juga harus bayar denda, sanksi bunga ya, karena harusnya dibayarnya kan di April maksimal, sementara dia bayar agak telat. Nah tapi sebelum lapor SPT tadi kan angsuran PPh 25 tuh harus dimulai dari Januari, sementara Januari itu kan belum selesai. Nah biasanya dia pakai angsuran tahun sebelumnya, biasanya kita ngajunya ke Desember tahun sebelumnya yang dia bayar PPh 25 nya berapa. Nah ini ya, ingat kembali katanya ya, kondisi 1 penghasilan PPOP penghasilan teratur, kemudian untuk menghitung PPh angsuran PPh 25 itu PPh harus dibayar sendiri. Ini artinya PPh dari penghasilan teratur dikurangi kredit pajak ya, dibagi 12. Kita ambil contoh. Itu ya. Jadi penghasilan neto kurangi zakat, dapat penghasilan neto setelah zakat. Untuk kompensasi tergantung dia pembukuan atau tidak pembukuan. Kalau nggak pembukuan nggak boleh dihitung ya. Kemudian dapat penghasilan neto setelah kompensasi, kurangi PTKP karena orang pribadi, dapat penghasilan kena pajak, cari pajak terutang, setelah itu kurangi kredit pajak di luar PPh pasal 25. Nah sisanya adalah PPh yang harus dibayar sendiri, dibagi 12 ya, itu adalah PPh pasal 25. Penghasilan teratur itu apa? Ada penghasilan yang biasa diterima atau diperoleh secara berkala kurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun. Jadi normal tiap tahun dapat aja gitu ya. Yang bersumber baik dari kegiatan, usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta atau modal. Kecuali penghasilan yang telah dikenai PPh final. Karena yang kita hitung adalah PPh tidak final. Nah, kalau ada penghasilan tidak teratur, kita penghasilan tidak teratur harus dikeluarin. Nggak boleh itu ikut dihitung. Ya, jadi biasanya misalnya gini, kita dapat bruto total berapa gitu ya, ada penghasilan tidak teratur, kurangi dulu penghasilan tidak teraturnya, jadi tetap dicari penghasilan teratur. Setelah itu sih tinggal caranya mengikuti sama ya, jadi kata kuncinya adalah cari penghasilan tidak teratur. Jadi total penghasilan kurangi penghasilan tidak teratur, dapat penghasilan teratur, kurangi zakat jika ada, kurangi PTKP jika ada, kompensasi kerugian jika dia pembukuan. Kalau nggak pembukuan nggak usah dihitung, dapat penghasilan kena pajak, cari PPh terutang, kurangi kredit pajak. Ingat kredit pajaknya juga harus yang teratur. Yang tidak teratur nggak boleh ikut jadi pengurang ya, nggak boleh jadi kredit pajak. Kemudian dapat PPh yang masih harus dibayar bagi 12. Ya, itu untuk penghasilan jika ada penghasilan tidak teratur. Apa sih penghasilan tidak teratur? Yang nggak terus-terusan, nggak lazim, nggak biasa, nggak normal setiap tahun ada. Misalnya keuntungan dari selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing. Keuntungan selisih kurs itu kan tiap tahun beda-beda, berubah-berubah gitu. Dan kemudian bukan cuma itu sih, kadang di mana keuntungan tadi bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok. Kalau memang usaha pokoknya nggak, itu masuk kategori teratur. Kayak gini, kita misalnya jual rumah, jual mobil, jual aset, tapi usaha pokok kita bukan itu ada penghasilan tidak teratur. Tapi real estate yang memang biasa jual beli gitu ya, itu masuk kategori penghasilan teratur. Jadi kata kuncinya adalah di sesuatu yang normal, dapat penghasilan yang normal apa tidak ya, kata kuncinya adalah itu. Contoh perhitungan adalah jika diketahui ada penghasilan netonya 572.500.600 dan dia sudah bayar zakat di lembaga yang memang diizinkan oleh Menteri Keuangan ya sebesar 5 juta, maka penghasilan neto setelah zakatnya ada 567.500.600. Kalau dia pekerjaan bebas atau dia bukan pembukuan,
nggak boleh ada kompensasi. Kalau dia pembukuan baru boleh ada kompensasi. Kemudian kurangi PTKP, status dia adalah K2, berarti 67.500.000, dapatlah penghasilan kena pajak 500 juta. Bu, kenapa 600-nya hilang? Ingat, penghasilan kena pajak adalah pembulatan keribuan terkecil. Hilangin 600-nya ya. Setelah cari pajaknya, ada pajaknya 95 juta, kemudian dikurangi kredit pajak sebesar 71 juta. Ini maka dia kurang bayar sebesar 24 juta dan sudah dibayar PPh 25 20 juta, maka dia kurang bayar sebesar 4 juta. Nah, sekarang misal tadi kan di sini PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 24 juta. Ingat ya, kalau kita mau nyari, ini anggap kalau ini kondisi anggapnya ini semua teratur. Nah, tadi kan sini 24 juta. Kalau kita nyari PPh 25 kan PPh 25 nggak boleh ikut dikurangin ya. Jadi tadi sudah tinggal 24 juta bagi 12 aja. Kenapa? Karena ini udah teratur semua. Ya. 24 juta bagi 12 berarti angsuran PPh pasal 25-nya adalah 2 juta. Angka yang lainnya kan sama. Tapi kalau ada penghasilan tidak teratur, misal dari penghasilan yang 572.500.600 tadi ada penghargaan kan nggak tiap tahun dapat ya, sebesar 40 juta dan sudah dipotong PPh 21 sebesar 2 juta. Berarti kita kurangin dulu tuh penghasilannya, penghargaan 40 jutanya, berarti kan tinggal 527 juta, 7.500.600. Kita hitung berapa penghasilan kena pajaknya setelah kerugian, tapi nggak ada kompensasi ya karena dia nggak masuk kategori yang dianggap bukan pembukuan. Kemudian kurangin PTKP, dapat penghasilan kena pajak. Nah, setelah itu ternyata sekarang meskipun brutonya angkanya sama, sebenarnya 567 ya sama, brutonya sama, tapi kan ada penghasilan tidak teratur sebesar 40 juta, maka pajaknya berbeda jadi 85 juta. Kalau sebelumnya kan 95 juta ya. Nah, si 85 juta ini dikurangi kredit pajak, tapi ingat harus dari penghasilan teratur. Padahal dari kredit pajak yang sebesar 71 juta ini ada yang tidak teratur sebesar 2 juta pajak dari penghargaan, kurangin. Berarti sekarang bisa kita kreditin cuma 69 juta. Ya, sehingga setelah kita kurangin 85 kurang 69 ada 16. Nah, 16 juta ini yang dibagi 12 untuk mencari angsuran PPh pasal 25 atau 1.333.000. Jadi beda ya. Ini kasusnya mirip, angkanya sama tadinya, tapi gara-gara ada penghasilan tidak teratur menjadi angka angsurannya berubah. Kalau di sini 2 juta, kalau di sini 1.333.000. Nah, terus bagaimana dengan angsuran PPh 25 untuk Januari dan Februari maupun Maret sampai Desember 2020. Contoh, ini masih yang si Yosiman ya. Yosiman ini yang tadi ya. Jadi saya nggak akan bahas lagi itunya, kita langsung ke PPh pasal 25-nya karena tadi angkanya sudah ada. Nah, di sini kemudian tadi kan pajak kurang bayarnya ada sebesar 4.830.000. Tadi kan gitu ya. Nah, ini anggaplah semuanya adalah teratur. Anggaplah semuanya adalah penghasilan teratur. Maka sebentar ya, kita lihat dari sini. Kan PPh terutangnya ada 12.130.000 dikurangi kredit pajak atau 1.100.000, maka yang harus dibayar sendiri adalah 11.030.000. Si 11.030.000-nya langsung dibagi 12 karena semua penghasilannya teratur. Ya, sebenarnya gara-gara pandemi Covid ada insentif pajak. Salah satunya adalah PPh pasal 25. Ada pengurangan sebesar 30%, tapi menurut PJMK ini tidak dibahas ya. Tidak dibahas. Karena kasusnya hanya insentifnya itu cuma tahun ini aja, dari April sampai Oktober. Ya, jadinya nggak dibahas. Berikutnya lagi, ini halaman terakhir, bahwa SP 1770 itu ada induk satu halaman yang tadi yang paling depan ya. Kemudian ada lampiran di halaman-halaman belakangnya, di mana di lampiran 1 1771 ada penghitungan pembukuan yang selama ini kita belum bahas karena memang itu setelah UTS baru kita bahas.
Kemudian ada halaman 2-nya penghitungan penghasilan neto maupun dari pekerjaan dan dalam negeri lainnya. Lampiran ketiganya atau 1772 lampiran 2 1772 daftar pemotongan dari pihak lain. Kemudian lampiran 3-nya 1773 itu penghasilan yang final bukan objek dan penghasilan pasangan dikenakan pajak secara terpisah yang PHMT. Kemudian lampiran 4-nya tentang harta hutang keluarga. Kalau OPPT ada lampiran OPPT dan seterusnya ya. Mungkin itu, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya kita diskusi di kelas ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.